mengacu pada pasal 245 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa rancangan perda yang mengatur tentang rencana tata ruang, termasuk di dalamnya rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, harus mendapatkan evaluasi menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. Melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang rencana tata ruang daerah dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang. Rancangan perda provinsi tentang rencana tata ruang daerah dievaluasi dalam waktu 15 hari kerja, terhitung sejak diterimanya rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah bersama dengan kelengkapan administrasinya. Adapun persyaratan yang dipersiapkan diantaranya: 1. Surat permohonan evaluasi dari gubernur ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Dokumen pendukung terdiri dari berita acara atau naskah persetujuan DPRD, rancangan perda tentang RTR provinsi, arsip data komputer dalam format teks berupa dokumen dan rancangan perda tentang RTR provinsi, serta kelengkapan administrasi berupa buku rencana, album peta, berita acara konsultasi publik, berita acara kesepakatan dengan pemerintah daerah provinsi yang berbatasan, berita acara kesepakatan dengan pemerintah daerah kabupaten kota dalam wilayah provinsi untuk RT/RW provinsi dan RTR kawasan strategis provinsi, serta surat persetujuan substansi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dengan dilengkapi matriks perbaikan. Selain itu, standar operasional prosedur yang harus dijalankan melalui beberapa tahapan. Di antaranya, tahap 1, menteri menerima, menelaah, dan memberikan arahan terkait proses evaluasi raperda tentang rencana tata ruang atau RTR provinsi kepada Sekjen. Tahap 2, dilanjutkan oleh Sekjen, menerima, menelaah raperda tentang RTR provinsi dan menyampaikan kepada Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Tahap 3, Unit Layanan Administrasi atau ULA, menerima, menelaah raperda tentang RTR provinsi dan menyampaikan kepada Direktur melalui Sesditjen Bina Pembangunan Daerah. Tahap 4, Sesditjen menerima, menelaah raperda tentang RTR provinsi dan meneruskan kepada Direktur. Tahap 5, Direktur menerima, menelaah raperda tentang RTR provinsi dan memberi arahan kepada Kasubdit untuk memverifikasi raperda beserta kelengkapannya. Adapun kelengkapan dari tahap 1 hingga tahap 5, yakni surat permohonan raperda tentang RTR provinsi, dokumen pendukung, kelengkapan administrasi, dan lembar disposisi. Tahap 6, Kasubdit menerima, menelaah, memverifikasi raperda tentang RTR provinsi beserta dokumen pendukung dan kelengkapan administrasi, serta menjadwalkan pelaksanaan evaluasi bersama KASI dan JFU. Namun jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan ke provinsi. Tahap 7, Kasubdit membuat konsep surat undangan forum evaluasi dan melaporkan kepada Direktur. Tahap 8, Direktur menerima dan memaraf konsep surat undangan forum evaluasi dan menyampaikan kepada Sesditjen. Tahap 9, Sesditjen menerima, menelaah, dan menandatangani konsep surat undangan forum evaluasi untuk kemudian didistribusikan kepada instansi terkait oleh JFU. Tahap 10, JFU menerima, menggandakan, mengarsipkan, dan mengirimkan surat undangan kepada instansi terkait. Tahap 11, Dirjen Bina Bangda, Ditjen Otda, dan Biro Hukum bersama Pemda Provinsi melakukan evaluasi, membahas raperda tentang RTR Provinsi dengan melibatkan instansi pusat terkait penataan ruang. Tahap 12, Kasubdit menyusun draft Kepmendagri tentang hasil evaluasi raperda tentang RTR Provinsi bersama KASI dan JFU, serta menyiapkan konsep nota dinas pengantar dan melaporkan kepada Direktur. Tahap 13, Direktur menerima, menelaah, menandatangani konsep nota dinas pengantar, memaraf draft Kepmendagri, dan menyampaikan kepada Biro Hukum
melalui Sesditjen. Tahap 14, Sesditjen menandatangani nota dinas pengantar kepada Biro Hukum dan melakukan koordinasi kepada Biro Hukum yang membahas draft Kemendagri tentang evaluasi Raperda tentang RTR Provinsi untuk dicetak dalam kertas khusus berseri dan paraf koordinasi. Tahap 15, Sesditjen menerima dan memaraf draft Kemendagri yang telah diparaf koordinasi Biro Hukum dan menyampaikan kepada Dirjen setelah disiapkan nota dinas pengantar kepada Menteri Dalam Negeri. Tahap 16, Dirjen melalui ULA menerima, menandatangani konsep nota dinas pengantar dan memaraf draft Kemendagri yang telah diparaf koordinasi Biro Hukum dan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekjen. Tahap 17, Menteri Dalam Negeri menerima dan menandatangani draft Kemendagri tentang evaluasi Raperda tentang RTR Provinsi dan menyampaikan kepada Dirjen melalui Sekjen. Tahap 18, Dirjen melalui ULA menerima dan menyampaikan Kemendagri tentang evaluasi Raperda kepada Sesditjen. Tahap 19, Sesditjen menerima Kemendagri dan meneruskan kepada Direktur untuk menyiapkan konsep surat pengantar kepada Gubernur. Tahap 20, Direktur menerima Kemendagri dan meneruskan kepada Kasubdit untuk menyiapkan konsep surat pengantar kepada Gubernur. Tahap 21, Kasubdit menerima Kemendagri dan menyiapkan konsep surat pengantar kepada Gubernur. Tahap 22, Direktur memaraf konsep surat pengantar kepada Gubernur dan menyampaikan kepada Sesditjen. Tahap 23, Sesditjen memaraf konsep surat pengantar kepada Gubernur dan menyampaikan kepada Dirjen. Tahap 24, Dirjen menandatangani surat pengantar kepada Gubernur untuk kemudian didistribusikan oleh JFU. Tahap 25, JFU menerima, menggandakan, mengarsipkan, dan mengirimkan Kemendagri kepada Gubernur. Penyusunan standar operasional prosedur dalam rangka evaluasi Ranperda tentang RT/RW bertujuan untuk dapat memberikan gambaran prosedur evaluasi Ranperda tentang RT/RW sehingga SOP ini dapat mudah dipahami oleh stakeholders baik di pusat maupun di daerah dan berdampak positif pada pelayanan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah kepada daerah yang efektif dan efisien. Dengan dilaksanakan standar operasional prosedur rancangan Perda Provinsi tentang rencana tata ruang daerah dengan target waktu 15 hari kerja, terhitung sejak diterimanya rancangan Perda, diharapkan mampu menciptakan efektivitas dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.